Alasannya tidak perlu saya sebutkan ya, nanti daripada pusing ya. Jadi ikatannya mau sebanyak apapun, mau tunggal, rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5 sekalipun, yang dihitung cuma satu. Tapi untuk menentukan PEB semuanya dihitung. Nah, N kan elektron valensinya 5 nih. 5. Dikurang banyaknya garis ada 3. Ini sekarang dihitung nih sekarang. Bagi 2. Berarti 2 bagi 2. 1. Nah, ini dia. Garisnya ada 3 semuanya dihitung. Tapi kalau menghitung PI nggak dihitung yang 2. Yang dihitung cuma 1. Totalnya ada 2. Karena totalnya ada 2, maka hibridisasi N adalah, ada yang bisa nebak? SP, Pak. Betul, SP. Gitu ya. Kalau mau di screenshot dulu sebelum saya delete untuk yang nomor selanjutnya. Ini mirip-mirip ya, usahakan besok kerjakan dengan teliti. Saya sudah backup, saya langsung ke nomor berikutnya. Nomor 11 sekarang. Oke. Nomor 11, C6. Berarti konfigurasinya 2 sama 4. CL 17. Konfigurasinya 287. C butuh 4. Ini nggak ada keterangan oktet atau nggak oktet. Kalau nggak ada keterangan, anggap aja oktet seperti itu. Di soal apapun. CL butuh 1 supaya jadi 8. Berarti C muatannya 4 min, CL muatannya min 1. Karena butuh 4 sama butuh 1. Yang kita butuhkan adalah angkanya. Senyawa yang terbentuk adalah CCl4. CL-nya ada 4, menyebabkan PE-nya ada 4. PEB-nya kita hitung. Elektron valensinya C ada 4. Dikurang banyaknya PI ada 4. Bagi 2. 0. Totalnya 4. Nah, ada yang bisa nebak? Kok 0 sih? Hibridisasinya apa ini? Yang dijumlah pangkatnya supaya jadi 4? SP3. Betul, SP3. Karena S-nya 1, P-nya 3, ditambah 4. Jadi nggak perlu pakai kotak-kotak. Yang ajaran saya di kelas itu nggak perlu ya. Gitu. Oke, di sini nanti permainannya hanya di atom sama nomor atomnya, kayak gitu. Pengerjaannya sama. Saya lanjut ya, nomor 12 ya. Unsur X ini juga sama nanti. X memiliki bilangan kuantum elektron terakhir N5. Berarti tulis dulu 5. L-nya 1, berarti P. Lagi-lagi P ya. M-nya plus 1. P 3 kotak. Tengah-tengah 0, kanan plus, kiri min. Terakhir menghuni ruang plus 1 dengan arah ke bawah. Berarti di sini. Kita mulai dari kotak paling kiri dengan arah ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Kemudian kita kembali ke kotak paling kiri dengan arah ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Wah, ternyata full nih di P-nya. Nah, berarti elektronnya P adalah 6. Ditambah dengan elektron di S sebelumnya, S kan kalau dirunut ya, ini nggak perlu dirunut dari awal banget, nggak usah. Elektronnya nanti ditambah dengan S pasti 2 nih elektronnya. Ini pasti ya. Nah, yang kita butuhkan adalah elektron valensinya X. Itu ada 8. Berikatan dengan unsur Y ini nggak penting. Nggak penting. Kenapa saya bilang nggak penting? Di sini saya sudah memberikan elektron PEI-nya, domain elektron ikatannya itu ada 4. Maka senyawanya otomatis XF4. Otomatis. Nanti permainan saya hanya di sini aja. Oke. Jadi yang massa atom 19, jumlah neutron 10 itu nggak usah dipakai. Berarti PEI-nya 4. PEB-nya ada berapa? Ada yang sudah nebak? 2, Pak. Oke, 8. Elektron valensinya si X-nya ada 8. Dikurang banyaknya PI ada 4 bagi 2. Ini kok F ya? Harusnya Y ya?
Sama aja sih sebetulnya. Oke. Maka dari itu, hibridisasinya apa ini? Totalkan dulu PI, PIB-nya. 4 tambah 2, 6. Kita jumlahkan semua pangkatnya. Oke. Sudah ketemu? Mana? Yang jumlahnya 6? Yang E, Pak. Yang E. S1, P3, D3. D, Pak. D. Oh, D. Oke. Iya, maaf. Salah dengar. Yang delta ya, bukan yang E ya. Kalau yang E, totalnya 7. Gitu caranya. Nggak perlu pakai cara saya yang di kelas itu, nggak perlu. Kotak-kotakan nggak perlu. Nanti daripada kehabisan waktu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya screenshot juga. Saya lanjut ya. Nomor 13. X terletak pada periode ketiga golongan 6A. Jadi X garisnya ada 3. Itu menandakan kulitnya ada 3. Terus golongan 6A, berarti belakangnya 6. Depannya nggak perlu, nggak apa-apa. Berikatan dengan F. F-nya nomor atomnya 9 secara oktet. Berarti konfigurasinya 2 sama 7. Ini kalau mau lengkap ya 2, 8, 6. Tapi 2 sama 8-nya itu nggak kita tulis juga nggak masalah. Nah, berarti X itu supaya jadi 8, berarti X itu butuh 2 ya. Butuh 2. Dan F ini butuh 1 supaya jadi 8. Ini menurut aturan oktet nih, secara oktet. Berarti X itu muatannya menjadi 2 min, dan F muatannya menjadi F1 min, atau min saja nggak apa-apa. Angkanya ditukar. Maka X-nya ada 1, F-nya ada 2. Nah, senyawanya XF2 nih. Terus kita hitung PEI-nya ada 2. Kita hitung juga PEB-nya. Elektron valensinya X 6. Dikurang banyaknya F ada 2. Dibagi 2. Berarti 4 bagi 2. 2. Totalnya 4. Ada yang bisa nebak hibridisasinya apa ini? SP3, Pak. Betul. Totalnya kan 4 ya. PEI plus PEB-nya adalah 2 tambah 2. Berarti 4. Nah, SP3 tadi ya? Purna ya? S1P3. Totalnya 4 juga nih. Itu dia caranya. Nah, nanti permainan saya di mana hanya mungkin di sini, di golongan periode sama yang ini. Gitu. Nomor 14 ya. Nomor 14 saya lanjut. Ini ada typo. N itu 7. NH3 berarti PEI-nya udah otomatis 3. Terus PEB-nya sekarang. PEB-nya N kan tadi 7 ya. 2 sama 5. 5 dikurang banyaknya H ada 3 bagi 2. Berarti 2 bagi 2. 1. Totalnya 4. Yang totalnya 4 itu SP3. Coret, coret, coret. Kalau bentuk molekul, kita mengacu ke tabel yang kemarin saya kirim via foto. 3, 1. Nah, PE3, PEB1 bentuknya adalah trigonal piramida atau segitiga piramida. Ingat-ingat ya, yang SP3 itu ada 3 bentuk. Kalau yang 40 itu maksudnya PEI4, PEB0 itu bentuknya tetrahedral. Tetrahedral. Terus yang tipe 31 seperti ini bentuknya trigonal piramid. Piramida. Sama yang 22. Ini V-shape atau huruf V. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke nomor 15? Enggak ada, Pak. Oke, saya clear ya. Saya screenshot dulu untuk backup.
Saya lanjut ke nomor 15. Di antara pasangan senyawa berikut ini yang memiliki tipe hibridisasi yang sama adalah kalian tidak perlu membuat kotak-kotaknya. Jadi yang memiliki tipe hibridisasi itu yang jumlah PEI dan PEB sama. Nah, kan agak banyak ya. Kita pilih dulu senyawa yang mungkin sama ya. Kayak BeCl2 ini ada 2. Kita cek terlebih dahulu. Ada nggak yang lain? Oke, nggak ada. BeCl2 berarti PE-nya otomatis ada 2 nih. Sekarang Be nomor atomnya 4. Konfigurasinya adalah 2 sama 2. Maka PEB-nya, elektron valensinya Be sebagai atom pusat 2, dikurang banyaknya Cl ada 2, bagi 2, 0. Berarti totalnya adalah 2 nih. H2O. H2O. Yang banyak H. H-nya ada 2. PE-nya berarti 2. Sekarang O sebagai atom pusat, nomor atomnya 8. Dikonfigurasikan 2 sama 6. PEB-nya 6. Dari elektron valensinya O dikurang banyaknya H ada 2, bagi 2. 4 bagi 2, ketemunya 2. Nggak sama, berarti salah. Oke, yang A otomatis salah. Sekarang yang D, CO2. CO2 berarti PEI-nya ada 2 dulu, yaitu O. Kita hitung PEB-nya. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 2 sama 4. Elektron valensinya C 4. Dikurang banyaknya O ada 2. Wah, yang banyak O nih, maka harus dikali 2. Ingat-ingat rumus yang atas tadi, yang saya tulis di nomor 1. Terus dibagi 2. Oh, 0. PE2, PEB 0, totalnya 2. Yang BeCl2, PE2, PEB 0, totalnya 2 juga. Otomatis jawabannya D. Yang lain nggak perlu dicek, kayak gitu. Kalau mau ngecek juga boleh. Gitu. Nanti kalau misalnya ketemu soal ini, kan nanti random ya, yang ngecek satu persatu kerjain paling belakang aja. Kerjain paling belakang, atau perakhiran. Daripada nanti kehabisan waktu. Oke, 1-15 ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Itu yang Boleh. H2O kenapa nggak dikali 2 ya Pak? Karena yang banyak H. Oh ya Pak. Yang dikali 2 itu kalau yang banyak O. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Yang nomor 14 itu bentuknya yang dipakai kenapa yang bukan yang hibridisasi Pak? Iya, karena yang saya tanya bentuk molekul, bukan geometri molekul ya. Jadi kalau bentuk molekul jangan menggunakan teori hibridisasi. Masih menggunakan teori yang AXE. Nah, untuk bentuk molekul gunakan teori yang ini. Nah, sehingga walaupun hibridisasinya sama, tapi bentuk molekulnya bisa jadi beda. Kalau geometri molekulnya sama semuanya, sp3 itu semuanya geometri molekul itu adalah tetrahedral. Kalau geometri molekul ya, kemarin kan di PPT sempat saya ganti tuh, bukan bentuk molekul tapi geometri molekul ya. Bedanya adalah kalau geometri molekul PEB itu dianggap PEI. Tapi kalau bentuk molekul PEI ya PEI, PEB ya PEB. Nah, yang sp3 itu punya 3 tipe ya. Punya 3 tipe. Yang PEI-nya 4, PEB-nya 0, atau yang PEI-nya 3, PEB-nya 1, atau yang PEI-nya 2, PEB-nya 2. Ini kan bentuknya pasti beda. Maka kalau bentuk molekul, jangan sekali-kali gunakan teori hibridisasi. Kemungkinan salahnya lebih besar. Gunakan teori yang AXE atau VSEPR. Gitu. Itu ya, semoga menjawab ya. Kalau bentuk molekul, kembali lagi ke soal yang kayak nomor 1 sampai nomor 8 tadi. Oke, Pak. Oke. Saya lanjut ya, ke nomor 16 ya. Di antara senyawa-senyawa berikut ini yang tergolong kovalen polar. Oke. B kita coret, C kita coret. Ada yang tahu kenapa B dan C kita coret? Dia bisa tahu nggak? Karena di sini ada kalsium, sama natrium,
Yang ada umnya itu pasti logam. Kalsium sama natrium ada umnya. Yang ada umnya pasti logam. Berarti B sama C itu senyawanya adalah senyawa ion. Sedangkan yang ditanya kovalen. Berarti salah sama salah. Nah, kemudian ciri dari kovalen adalah ciri dari kovalen polar. Ini yang polar ya. Saya ingat-ingat kembali. Polar sama ini yang polar aja ya. Kalau terdiri dari dua atom, maka dua atomnya itu beda. Misalnya C sama O. Kan C-nya 1, O-nya 1. C sama O beda, pasti polar. Kemudian H sama F. H-nya 1, F-nya 1. Otomatis polar. Kalau lebih dari dua atom gimana? Lebih dari dua atom, yang polar itu yang punya PEB. Bagaimana? Ya, seperti contohnya NH3. Ini kan N-nya 1, H-nya 3. Nggak boleh pakai teori yang pertama. Nggak boleh. Kita harus gunakan teori yang kedua. Oke. N itu nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya 2 sama 5. Kita hitung PEB-nya. 5 dikurang 3 bagi 2. Wah, ternyata punya PEB nih. Maka, karena punya PEB, NH3 bersifat polar. Ada yang bisa nebak nomor 16? Jawabannya yang mana? Ketebak sekali ini. Bukan, Bang. Betul. Karena N1O1 dan ini berbeda. Nah, sedangkan yang non-polar, ini sebagai not ya, non-polar, kalau terdiri dari dua atom, ini kriteria pertama, ini kriteria kedua ya, ini juga sama. Kriteria pertama, kalau terdiri dari dua atom atau lebih, maka atomnya itu sama. Contohnya, O2, H2, F2, N2, dan seterusnya. Termasuk juga P4. Ini kan P nggak ngikat apapun selain P itu sendiri. S8, ini pasti non-polar. Yang kedua, kalau lebih dari dua atom, maka tidak punya PEB, atau PEB-nya itu 0. Tidak punya PEB. Nah, dengan cara yang sama, ini saya screenshot dulu. Wah, nomor 17 kepotong nih, nomor atomnya. Nomor 17, ini kan yang ditanya non-polar ya. Kalian eliminasi yang polar. Eliminasi dulu. Mana yang bisa dieliminasi? Jawaban apa? CO ya, Pak. CO, berarti ini salah. Ada satu saja yang polar, pasti salah. Terus yang C, ada CO juga. Nah, terus mana lagi? Ada nggak lagi nggak? Yang E ya, Pak? Yang E, karena ada HCl. H1Cl1 dan HCl itu beda. Ini salah, karena polar. Ada satu saja yang polar, udah salah. Berarti jawabannya di antara A sama D. Ini ada Cl2, Cl2 otomatis non-polar, ada N2 otomatis non-polar, ada Cl2 yang merupakan non-polar, dan juga ada Br2 yang merupakan non-polar. Nah, ternyata A dan D itu punya kesamaan, sama-sama punya CO2. Berarti CO2 termasuk non-polar. Berarti kita tinggal ngecek di antara BCl3 atau H2O. Gitu caranya. Nah, misalnya B nih yang mau kita cek. B nomor atomnya 5 ya, di bawah ya. Konfigurasinya 2 sama 3. Ini nggak boleh B sama Cl itu beda, nggak boleh ya. Harus dihitung PEB-nya. Nah, berarti PEB-nya adalah elektron valensinya B ada 3, dikurang banyaknya Cl ada 3, bagi 2. Wah, ternyata 0. Kalau nggak punya PEB, otomatis non-polar. Berarti A jawabannya. Yang D, kalau kalian ingat nih, H2O itu air ya. H2O itu air. Air itu pasti polar. Pasti polar. Itu. Oke. Kalau mau dihitung PEB-nya juga boleh. Konfirmasi dulu sebelum saya lanjut. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi yang E kenapa polar ya, Pak? Karena ada HCl. Ada HCl sama HBr. Kan di sini H-nya 1, Cl-nya 1. Dan H sama Cl itu beda. Berarti dia termasuk yang ini.
dua atom yang berbeda. Oh iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Di sini nanti jawabannya hanya saya ubah masing-masing opsi satu saja. Gitu. Ingat-ingat ya. Saya clear ya anak-anak ya. Sudah saya SS juga. Nah, yang nomor 18 sekarang. Ini kriteria polar non-polar yang ketiga. Ini cuma ada satu doang, sampai aja nanti. Yang HCN. Berarti yang non-polar itu yang bentuknya simetris. Yang polar bentuknya asimetris. Oke, HCN. HCN. Kalau kita garis secara vertikal, secara horizontal, ataupun secara vertikal aja ya, yang secara vertikal kayak gini, yang maksudnya simetris itu adalah ketika kita lipat secara vertikal, H harus ketemu H, itu maksudnya simetris. Tapi ini ketika kita lipat, H ketemunya CL. Ke CL lagi, H ketemunya N. Ribet. Simetris nggak berarti? Masih bingung di sini? Saya ulang, H, C, N. Kalau dipotong secara vertikal, secara lurus, hanya ketemu N. Sama nggak atomnya? Kalau sama, berarti itu simetris. Kalau berbeda, berarti asimetris. Sama ya, Pak? H sama CN. Berarti kan kalau dilipat, H ketemunya N. Sama nggak H sama N itu? Oh, Beda. Beda. Karena beda ini pasti asimetris. Nah, karena asimetris, maka dari itu, senyawa tersebut bersifat polar atau non-polar? Polar. Betul, polar ya. Polar. Ini pasti polar. Sip. Sekarang kita cek nih. Satu persatu. Nah, ini kan atom pusatnya C. C, H2, F2. Oke. Nah, ini ada caranya nih. Ini kan jumlah yang banyak itu genap ya. Genap. Kalau yang banyak itu jumlahnya sama, ini pasti simetris. Pasti simetris. Jumlahnya kan 2 sama 2 nih, 4. Nah, karena 4, maka harus dibagi rata. 2 sama 2, atau 6, 3 sama 3, atau 8, 4 sama 4. Itu pasti simetris. Sudah ketebak yang mana? pH2Cl. Iya, pH2Cl. Ini kan ganjil ya. pH2Cl. Berarti P, di sini H, di sini H, di sini Cl. Kalau ganjil, ini kan misalkan saja ya atom pusatnya pasti P ya, yang depan itu pasti atom pusat nih. Kecuali beberapa kasus. Tapi untuk yang kayak gini pasti atom pusatnya yang depan. Nah, berarti kan H sama Cl ya. Kalau jumlahnya ganjil, maka atomnya itu harus sama semuanya. Gitu. Misalnya PCl5. Kalau PCl3 masih dihitung polar ya, karena punya PEB ya. Cl, 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 ini Cl. Ini kan sama semuanya sama-sama Cl. Kalau satu saja kita ganti menjadi H, itu sudah termasuk polar. Kayak gitu. Satu saja sudah kita ganti H atau F atau yang berbeda, maka sudah jatuhnya polar. Kayak gitu ya. Maka ini yang asimetris. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ya, nomor 9, ini nggak perlu, senyawa yang paling polar itu yang selisihnya paling besar. Selisih paling besar. Karena sudah banyak yang tahu, selisih paling besar itu pasti angka paling kecil dengan angka paling besar, maka yang saya keluarkan besok bukan ini. Kan udah ada tahu nih, selisih paling besar, pasti paling besar kurang paling kecil. Itu udah ada yang tahu ya. Maka untuk besok saya nggak pakai ini, tapi untuk latihan saya keluarkan. Maka yang paling polar adalah H sama F. Berarti yang E. Berarti nanti kalian harus ngecek satu persatu.
Karena selisihnya adalah 4,0 dari F-nya dikurang H-nya 2,1. Ini paling besar, 1,9. Yang lain pasti di bawah itu. Paling besar dengan paling kecil pasti punya selisih yang paling besar. Kayak gitu ya. Oke, confirm dulu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini berarti nggak keluar ya, Pak? Ada. Kalau soalnya jawabannya pasti beda, tapi tipenya sama. Oh, oke, Pak. Berarti nanti kalian ngecek. Karena udah ada yang tahu triknya. Kalau yang selisih paling besar, pasti angka paling besar dengan angka paling kecil. Maka jawaban HF nggak mungkin ada. Gitu. Oke ya, saya clear ya. Kalau mau dicek nanti yang lain juga bisa. Saya clear. Ini dari praktikum kalian nih. Dari praktikum kalian 20 sama 21. Ini satu yang nggak ada gambarnya itu yang polar ya. Nah, ada yang masih menggang data praktikum yang polar itu apa di antara opsi ini? Nanti jawabannya saya ubah-ubah yang polar. Kalau soalnya sama, kemungkinannya sama. Ada yang bisa nebak? Boleh lihat data praktikumnya? Amonia ya, Pak? Betul, amonia. Ini ya, nanti mungkin jawabannya bukan amonia, atau saya balik yang polar yang nggak ada gambarnya yang non polar, bisa jadi seperti itu. Kalau yang larut ini yang polar. Ya, saya clear ya. SS dulu deh. Nah, ini saya bagi rata dari hasil praktikum kemarin. Yang 20 karena yang ditanya polar, maka yang nomor 21 yang ditanya non polar. Ini nggak perlu ya kata-katanya. Ini kan tidak berbelok. Maka mana yang non polar di antara semuanya? Tidak berbelok. Benzena ya, Pak? Tip, betul sekali. Betul ya? Oke, lanjut ya. Kan simple nih. Untuk yang ini sudah ada datanya, nanti dihafalkan kembali. Dua-dua kita pakai eliminasi lagi. Ionik itu nggak ada pembagian polar non polar. Ini juga sama. Ionik nggak ada pembagian polar non polar. Logam apalagi nggak ada polar non polar. Maka pilihannya kalau nggak kovalen polar ya kovalen non polar. Ini pasti kovalen. X1 berarti 1 doang. Y6 berarti 2 sama 4. Berarti butuh 1. Ingat-ingat yang nomor atomnya 1 itu hanya butuh 1 doang supaya duplet. Sedangkan Y butuh 4. Nah, maka X-nya adalah 1 main dan Y-nya adalah 4 main. Ditukar aja angkanya. Maka X-nya ada 4, Y-nya ada 1. PI-nya ada 4. Tapi yang kita butuhkan bukan PI, kita butuhnya PEB. Elektron valensinya Y ada 4. Berarti 4 dikurang banyaknya PEI ada 4, bagi 2. 0. Nggak punya PEB. Ya non-polar jawabannya, kayak gitu. Confirm dulu ke saya kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Nah, kita habiskan ya. Nomor 23. Nah, di sini CCl4 tentukan dulu senyawanya ini polar atau non-polar. Ada yang bisa mencari sinyalnya ini Cl17 ya, tapi nggak dipakai sih elektron valensinya Cl itu. Saya typo di sini. Ada PEB nggak di CCl4? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Ada, C kan 6 ya. Ini berarti konfigurasinya 2 sama 4. Maka PEB-nya 4, dikurang banyaknya Cl ada 4, bagi 2 berarti 0. Wah, berarti non-polar nih. Kalau non-polar, maka gayanya adalah London atau nama lainnya adalah dispersi atau nama lainnya adalah dipol sesaat. Berarti yang A. Ini berarti untuk yang khusus non-polar.
Kalau yang dipol-dipol itu berarti yang polar atau nama lainnya adalah dipol permanen. Ini nggak tahu ya, bukan saya yang menamai ya, bukan saya yang menamai. Jadi namanya sudah dari sononya banyak. Hidrogen itu yang handphone. Berarti yang H ketemu dengan F atau O atau N secara langsung. Dipol-dipol sesaat itu ada dua senyawa, yaitu polar ketemu non-polar. Kalau yang ion dipol berarti ionik ketemu dengan polar. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. jadi yang pertanyaan ini itu yang CCl 4-nya itu interaksinya sama sendiri atau interaksi CCl sama lain? CCl 4 itu sendiri. CCl Oh. 4 itu sendiri. Karena ada kata antar. Oke. Oke. Lanjut ya. Karena ada kata antar. Kalau nggak ada kata antar, maka senyawanya ada dua. Gitu, kayak nomor 25 itu ada dua. Oke, lanjut ya. 24 ini dipol-dipol, berarti cari yang polar. Mana yang polar? Di antara mereka semua. Yang jelas H2 otomatis salah, karena H-nya ada dua. Nah, ada yang sudah ketemu? CF4. Ini kalau sedikit saran dari saya ya, ataupun sedikit hafalan ya, yang ada C-nya itu sebagian besar non-polar. Yang ada C-nya. Gitu. Kalau mau dihitung juga boleh. Ya, C sebagai atom pusat tentu saja. Kecuali CO ya. Itu pengecualian banget itu. CF4. C kan 6. Berarti 2 sama 4. Jadi PEB-nya 4 dikurang banyaknya F ada 4 bagi 2. 0 berarti non-polar. Salah. Yang BCl3 B nomor atomnya 5 berarti 2 sama 3. Maka PEB-nya 3 kurang banyaknya Cl ada 3 bagi 2. Berarti 0. Non juga, non-polar. PCl3, ini CO2 juga sama non-polar ya. PCl3, P kan 15, berarti 285. Maka PEB-nya 5 dikurang Cl ada 3 bagi 2. Berarti 1. Karena 1 punya PEB, maka polar. Polar gayanya dipol-dipol, berarti D jawabannya. Yang CO2, kan C nomor atomnya 6, berarti 2 sama 4. Maka PEB-nya 4 dikurang banyaknya O ada 2, terus dikali 2, bagi 2, 0. Berarti salah yang E. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, mau nanya, Pak. Oke, silakan. Itu jadi cara nentuinnya itu kalau ada itunya ya, PEB-nya juga. Kalau yang udah, maksudnya kalau udah pakai yang polar. Iya, kalau sudah ada PEB-nya pasti polar. Yang tadi ya, tabel tadi ya, kalau terdiri dari 2 atom saja, kayak H2, ini kan H-nya ada 2, dan H itu sama, ini pasti non-polar. Tapi kalau HCl, H sama Cl, jumlahnya 2 juga, tapi H sama Cl itu beda. Ini baru yang polar. Ini yang non. Kalau yang CF4, ini C-nya ada 1, F-nya ada 4, totalnya 5. Nggak berlaku lagi hukum ini. Maka harus dicari PEB-nya. Kayak gitu. Yang punya PEB, polar. Oke, lanjut ya. Saya SS dulu. Untuk backup-an, kalian juga screenshot dulu sebelum saya clear. Oke, saya clear. Saya lanjut nomor 25. KCl. KCl itu senyawa apa ya? KCl? Ionik atau kovalen? Ion. Ada K, kalium ya. K itu kalium, ada umnya.
Kalau ada nya otomatis senyawanya ion. Maka gayanya ketika ion ketemu dengan H2O ya pasti pilih yang ada ionnya. Mana itu? Ada yang Yang bisa B, nebak? Pak. Iya. Ini kalau salah besok nih yang ikut hari ini berarti tidak mendengarkan ya. Yang ada ionnya berarti itu pasti nama gayanya ion dipol. Oke, yang ada logamnya ya. Terus kalau dispersi tadi nama lainnya London atau dipol sesaat, ini yang non polar, ketemu non polar atau ada kata antarnya. Dipol permanen juga ada kata antarnya tapi yang polar. Ini antar polar, harus ada kata antarnya. Ini yang antar non polar. Dipol sesaat, dipol terimbas itu nama lainnya dispersi atau London. Namanya banyak yang bikin susah. Hidrogen itu handphone, yaitu H yang ketemu FON ya, secara langsung handphone. Oke. Kalian bisa ngerjain nomor 26 berarti. Baru aja kita bahas atau saya omongin. Ada HF, titik didihnya lebih tinggi dari HI. Alasannya kenapa? Karena ada ikatan hidrogen. Betul. Nah, jadi urutan kekuatan ya, urutan kekuatan ataupun titik didih itu yang pertama logam. Untungnya nggak pernah keluar. Lebih tinggi daripada ion. Ion lebih tinggi daripada ion dipol. Ion dipol juga jarang keluar ya. Ini jarang untuk titik didih. Jarang. Atau kekuatan. Terus untuk yang ion dipol lebih tinggi dari hidrogen. Biasanya mulainya itu hidrogen. Terus lebih tinggi daripada hidrogen itu yang H dengan FON. Nah, terus hidrogen lebih tinggi daripada yang dipol-dipol atau dipol permanen. Nah, ini yang polar. Dipol-dipol lebih tinggi daripada dipol sesaat. Ini jarang atau nggak pernah keluar. Dipol sesaat nggak pernah keluar ya. Ini. Terus terakhir paling rendah adalah London atau dispersi. Ini yang non polar. Gitu. Maka jawabannya D. Karena HI itu hanya dipol-dipol. Lalu apa gunanya MR? Itu pengecoh aja. Biar kalian terpancing. Biasanya ada yang berpikir seperti, oh MR besar, maka titik didih besar juga. Iya, itu berlaku kalau senyawanya sama-sama polar atau sama-sama dipol-dipol. Tapi ini kan beda. Ada handphone, ada H dengan F. Nah, handphone itu lebih tinggi titik didihnya daripada yang polar atau yang dipol-dipol. Meskipun masanya atau MR-nya itu lebih rendah. Seperti itu. Oke, saya screenshot dulu. 27. Saya clear? Nah, kalau gaya antar molekul, kalian pilih garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus mana? Ini mau London, dipol-dipol, van der Waals, ion dipol, hidrogen. Ini mau semua gaya apapun ya. Gaya apapun, gaya antar molekul, itu pilih yang putus-putus. Yang putus-putus nomor berapa? 3. Sama? 5. Betul, 3 sama 5. Tapi yang ditanya dipol-dipol nih, kalau dipol-dipol berarti atomnya harus beda. Berarti 3 atau 5. 3 itu menghubungkan Cl dengan H, 5 menghubungkan Cl dengan Cl. 3. 3, betul ya. Nah, 28. Nah, di sini saya tidak menuliskan CH3 biar nanti kalian tidak terkecoh ya. Ikatan antar molekul terkuat. Nggak ada ion di sini, nggak ada logam, nggak ada apa-apun, berarti pilih yang hidrogen. Yang hidrogen yang mana? Yang ada handphone, yang hanya langsung terikat F atau O atau N. Yang C. Sip, hidrogennya di sini. Ikatan hidrogennya di H dengan O, kayak gitu ya. Yang lain kan nggak ada. Nah, itu bukan O dengan H yang di sini bukan. 29 juga sama. Ada yang bisa nebak mana yang punya ikatan hidrogen? Handphone?
Iya, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, ini kan kisi-kisinya sama. Bisa jadi nanti OH-nya saya ganti dengan F, atau saya ganti dengan NH, atau yang lainnya. Atau HF, kayak gini. Yang jelas H beri ikatan dengan F atau O atau N. Diingat-ingat ya, handphone ikatan hidrogen itu. Saya screenshot lagi. Silahkan di screenshot. Nomor terakhir. Urutan kenaikan. Ini ada sedikit typo ya. Tentukan dulu jenis ikatannya. Nomor 1, ikatan apa? Hidrogen. Ya, hidrogen. Nomor 2, polar saja atau non-polar atau ionik. Kan yang satu udah Polar. hidrogen. Polar ya. Polar. KCl, ada Ion. kalium. Nah, paling tinggi siapa berarti? Atau paling rendah siapa? Ini berarti paling rendah dulu. Dua ya, Yang Pak? tadi saya atur. Kenapa? Maaf. Yang paling rendah 2 ya, Pak? Iya, karena dia polar doang. Berarti 2 paling rendah. Terus habis polar siapa? Yang satu bukan. 1, Pak. Iya, hidrogen, dan paling tinggi adalah ion ya. Itu. Berarti 2, 1, 3. Yap, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal ini? Ya, silakan Alif. Permisi Pak, bisa tolong jelasin bedanya polar sama ion lagi nggak Pak? Oke, ion ya. Ion itu yang jelas ada logamnya. Logam ketemu non-logam. Nah, ini kan ada KCl ya. K itu kan kalium. Kalium. Dengan non-logam Cl nih. Nah, kalau misalnya kita nggak hafal namanya gimana? Nah, itu kebetulan saya hanya memberitahu MR-nya doang ya, bukan nomor atom ya. Jadi kalian nanti hafal. Kalau misalnya yang depan itu ada nya, berarti dia otomatis logam. Ikatannya pasti ion. Kalau HCl itu kan depannya hidrogen. Ini bukan berakhiran nih. Berakhirannya N, berarti nggak ada logam di sini. Otomatis dia kovalen. Nah, sedangkan untuk kovalen itu terpecah menjadi kovalen, polar, sama non-polar. Perbedaannya di mana? Nah, polar itu dengan non-polar perbedaannya ada 3 tadi. Kalau polar itu 2 atom, tapi beda. Kayak HCl. H-nya 1, Cl-nya 1. Kovalen itu non-logam dengan non-logam ya. Terus untuk yang polar lagi, kalau lebih dari 2 atom, maka punya PEB. Kalau yang ketiga, bentuknya asimetris, tapi yang asimetris saya keluarkan di satu soal aja, karena terlalu sulit ya, yang tadi. Kalau yang non-polar, 2 atom atau lebih, tapi sama. Kalau lebih dari 2 atom, maka dia nggak punya PEB, atau PEB-nya 0. Sedangkan, kalau dari bentuknya itu simetris. Bentuknya simetris. Nah, di antara kovalen yang polar itu, terselip satu ikatan yang lebih kuat daripada yang polar itu sendiri. Walaupun dia polar, tapi lebih kuat. Apa itu? Yaitu hidrogen. Dia sebenarnya anomali. Sebenarnya, asal-muasal dari sini. HF, HCl, HBr, HI. Ini contoh paling simpel ya. HF, HCl, HBr, HI, semuanya ini polar. Masanya ini 20, ini 36,5, terus ini 81, ini 128. Harusnya semakin besar massa itu titik didih makin tinggi. Kita kalau mendidihkan 128 gram dengan waktu yang sama dengan yang 20 gram, itu kan maka butuh suhu yang lebih tinggi 128. Tapi ternyata HF yang massanya paling kecil justru punya titik didih paling tinggi. Maka oleh para ahli nama gayanya bukan lagi dipol-dipol, tapi melainkan adalah hidrogen gitu. Yang ada handphonenya. Ada H dengan F atau O atau N kayak gini.
perbedaan ionik dengan kovalen polar. Mudah menjawab. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya close? Pak, nanti soalnya sama nggak Pak? Tipe soalnya. Tipenya, pengerjaannya sama ya. Pengerjaannya sama. Di sini untuk yang PAS ini, saya sendiri juga menyadari ya, untuk bab ini memang sedikit sulit ya, maka soalnya saya buat semirip mungkin. Paling hanya yang susah itu kalian menghafalkan PI, PEB itu bentuk molekulnya apa. Itu yang sulit. Ada remedial atau enggak? Aduh, jangan remedial ya. Usahakan jangan remedial. Yakin dulu kalau remedial kemungkinan ada. Kalau remedial mungkin akan saya pilih soal yang ini. Yang soal yang kita bahas sekarang ini. Gitu. Jadi diingat-ingat betul. Nanti bisa di-share ke teman-temannya ya. Jadi usahakan besok kerjakan dengan hati-hati, kurangi kecurigaan dari pengawas, karena kan besok saya nggak ngawas karena ini mapel saya, atau saya ngawasnya di IPS, jadi saya nggak ngawas di IPA. Ini mapel saya berarti saya nggak mungkin ngawas di MIPA kayak gitu. Jadi kalian nanti kurangi gerakan-gerakan yang menyebabkan pengawas itu menjadi curiga ya, karena tentu saja bab ini sedikit sulit dan kesulitannya di mana menghafal PI, PEB bentuk molekulnya apa itu menurut saya juga sulit. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mirip-mirip ya semuanya ya. Nanti. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya close ya. Saya izin untuk stop share. Nah, sudah, kita sampai sini dulu. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Selamat menghafal kembali ya. Kalau malam ini sulit untuk menghafal, besok usahakan bangun lebih pagi biar bisa lebih menghafal kembali. Gitu ya. Menghafal PI segini, PEB segini, itu bentuk molekulnya apa. Kayak gitu. Oke ya anak-anak ya. Saya close. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa besok hari. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak Pak, ya Allah Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak.